Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang latar belakang. DPRD membentuk suatu badan eksekutif yang terdiri dari 5 orang anggota dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari, dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100 penduduk. Dalam sidangnya pada tanggal 17 sampai dengan 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub dibagi dalam sub-provinsi, yaitu yang pertama, Sub-Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Yang kedua, Sub-Provinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Yang ketiga, Sub-Provinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, dan Lampung. Pembentukan DPR Sumatera menjadi daerah otonom yang dilegalisasi oleh pemerintahan pusat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara dijalankan oleh gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif. Pemerintahan daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan pemerintahan pusat dan berada di bawah menteri-menteri. Pada tanggal 13 Desember 1948, untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD tingkat 1 Sumatera Utara yang bertepatan di Tapak Tuan, yang anggota-anggotanya berasal dari masing-masing sub-provinsi terdahulu. Dengan Undang-Undang Nomor 24 1956 dibentuklah Provinsi Aceh di bekas Keresidenan Aceh. Dengan demikian, Provinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 1974 dan Undang-Undang tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintahan Nomor 42 1948, maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas-tugas tersebut diserahkan kepada pelaksanaannya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Tengku Muhammad Hasan. Bab 2. Kesimpulan audit. Berdasarkan temuan yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. A. Kondisi 1. Kurangnya pelatihan pada pegawai DPRD Propsu. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk menambah dan mengembangkan skill dan kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan harus tepat sasaran sehingga kompetensi yang terlaksanakan dengan baik oleh para pegawai. Yang keempat, masih terdapat pegawai yang belum terampil setelah mengikuti pelatihan. Kriteria 1. Dilakukannya perencanaan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, pelatihan dan pegawai harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan jabatan pegawai. Yang ketiga, disesuaikan dengan prosedur pelatihan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengelolaan pelatihan pegawai harus didukung dengan anggaran yang memadai. Penyebab 1. Kurangnya motivasi dan minat pegawai dalam mengikuti pelatihan yang ditetapkan. Kedua, pelatihan yang dilakukan hanya pelatihan yang bersifat dasar saja. Yang ketiga, masih kurangnya perencanaan pelatihan pada instansi tersebut, sehingga diketahui bahwa instansi tersebut tidak memiliki perencanaan pelatihan yang baik dan terperiodik. D. Akibat 1. Kualitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang, khususnya SDM yang mempunyai kualifikasi tertentu, misalnya SDM yang menguasai legal drafting, menguasai peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, pegawai kurang terampil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, ketiga, menurunnya kinerja pegawai. Bab 3. Rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan tersebut antara lain: 1. Kurangnya motivasi dan minat pegawai terhadap pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pelatihan yang diberikan instansi hanya sebatas pelatihan dasar saja. Yang ketiga, masih kurangnya perencanaan pelatihan yang terperiodik terhadap instansi. Rekomendasinya, yang pertama,
instansi harus memberikan peringatan dan edukasi kepada pegawai tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, instansi harus meningkatkan dan mengembangkan program pelatihan yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, instansi harus membuat perencanaan pelatihan yang baik dan terperiodik. Bab 4, ruang lingkup audit. Sesuai penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah pelatihan dan pengembangan SDM pegawai Sekretariat DPRD Proksu untuk periode tahun 2023. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen program pelatihan dan pengembangan SDM, personalia yang bertugas dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, dan aktivitas program pelatihan dan pengembangan SDM itu sendiri.